rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana atau musibah juga terjadi atas izin Allah, seperti yang dijelaskan dalam surah At-Taghabun ayat 11. Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Dampak dan akibat dari banjir. Banjir dan longsor lumpuhkan aktivitas warga. Kerugian dunia usaha akibat banjir. Korban banjir butuh makanan dan air bersih. Warga keluhkan masalah kesehatan pasca banjir. Lebih dari 2.000 orang meninggal dunia akibat banjir bandang. Jangan buang sampah di sana. Terus di mana dong? Kita harus buang sampah di tempatnya. Kalau nggak pada di tempatnya emang masalah. Orang-orang aja udah sering buang di sana kok. Kalau kita generasi muda juga gak peduli, siapa lagi yang rawat bumi kita? Bentar deh. Kenapa? Lihat deh pohonnya layu banget, kasihan. Kalau aja ada air. Kayaknya aku ada deh. Bentar. Nih. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Membangun persaudaraan antar manusia, toleransi, dan kepedulian. Memupuk sikap husnudzon bahwa Allah menurunkan musibah untuk menguji keimanan dan kesabaran kita. Memberi pelajaran agar kita lebih bersyukur, ikhlas, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya lah Bapak. Ya silahkan. Bagaimana pendapat Bapak ketika kita dihadapi dengan ujian dan cobaan dan berpikir dengan positif dan selalu sabar? Cara kita menghadapi apabila dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah sabar. Sabar itu adalah kunci dari apa yang disabdakan oleh Nabi, sabar, syukur. Apabila dapat musibah, sabar. Karena hidup ini adalah tempatnya ujian dan cobaan. Apabila kita tidak ingin dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kada usah hidup di dunia ini. Kayak itu aja. Terima kasih Bapak atas pendapatnya. Ya, sama-sama. Bagaimana cara bersikap sabar dalam menghadapi bencana? Contohnya seperti banjir. Ketika kita dihadapkan sebuah bencana seperti itu, hendaklah kita terlebih dahulu mengucapkan kalimat istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sikap yang harus dilakukan ialah tetap berikhtiar dan melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki keadaan tersebut. Terima kasih atas pendapatnya. Jadi karena faktor alam, seperti yang dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 41, bahwa bencana itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri,
yang tidak menjaga alam yang Allah ciptakan. Namun sebagian orang terkadang tidak menyadari sampai bencana tersebut terjadi. Jadi bencana yang terjadi adalah bentuk teguran agar kita tidak merusak alam ciptaannya.